Kemudian kita lanjut di sini untuk contoh soal yang keempat ya. Di contoh soal yang keempat dapat kita lihat bahwa di sini ada grafik percepatan sebagai fungsi waktu. Gambar berikut ini menunjukkan percepatan benda sebagai fungsi waktu. Jika pada keadaan mula-mula ya, benda berkecepatan 4 meter per second, maka kecepatan pada saat T-nya 15 second. Kita harus hitung berapa. Nah, di sini kita tahu ini adalah grafik A terhadap T. Seperti itu. A terhadap T. Kita bisa menyelesaikan persoalan dari grafik yang bentuknya seperti tangga ini menggunakan rumus VT sama dengan V0 plus A kali T. Lihat rumus yang saya kotakin ini akan berguna untuk membantu kita menyelesaikan permasalahan grafik fungsi percepatan terhadap waktu ini. Ya, yuk kita simak sama-sama. Mula-mula kecepatan benda adalah 4 meter per second. Kalau mula-mula berarti pada saat T-nya 0 ya. Berarti hingga dia 6 meter per second kita harus mencari nilai dari kecepatan akhirnya. Ini yang pertama. VT sama dengan V0 plus A kali T. Berarti di sini kita lihat V0 mula-mula adalah 4 meter per second ditambah nilai dari A-nya. A-nya itu pada saat T-nya 0, ini diketahui A-nya 6. Ya. Tambah 6 hingga detik ke-6 dia akan menghasilkan nilai kecepatan akhir yaitu 6 kali 6 36 tambah 4 yaitu 40 meter per second. Seperti itu. Kita lihat kasus kedua. Ini untuk menyelesaikan grafik fungsi tangga yang pertama ini ya. Yang kedua, kita lihat bahwa VT sama dengan V0 tambah AT. Untuk menyelesaikan kasus yang kedua hingga waktunya 12 second dari T-nya 6, kita lihat kasus yang kedua ini grafiknya seperti ini. Dari T-nya 6 berarti V0 yang digunakan di sini adalah 40 meter per second. Kenapa 40 meter per second? Karena saat detik ke-6 nilai dari T-nya itu adalah nilai dari V0 nya itu adalah 40 meter per second. Justru kecepatan akhir pada kondisi pertama akan menjadi kecepatan awal pada kondisi kedua. Itu 40 ditambah nilai dari A-nya itu adalah 4 dikalikan dengan selang waktunya yaitu 6. Jadi 40 ditambah 24. Di sini kita dapat hasilnya 64 meter per second. Dan kondisi ketiga dapat kita lihat di sini bahwa dari T-nya 12 sampai 15 kita dapat menggunakan rumus yang sama untuk menentukan nilai kecepatan akhir saat posisi bendanya berada pada waktu 15 second. V0 plus A kali T. VT-nya sama dengan, nah kecepatan akhir pada kondisi 2 akan menjadi kecepatan awal pada kondisi ketiga. Berarti 64 di sini ditambah nilai dari percepatannya adalah 2 di sini ya. Kita lihat 2 dikalikan dengan selang waktunya 12 sampai 15 second, itu akan hasilnya 3 ya. Sehingga hasil dari kecepatan akhirnya 64 ditambah 6 70 meter per second. Seperti itu. Ya, sehingga di sini dapat
kecepatan benda pada saat T-nya sama dengan 15 adalah 70 meter per second. Kemudian kita lanjut lagi untuk contoh soal yang kelima ya. Sini kita bisa melihat sebuah benda berubah geraknya secara beraturan dari kecepatan 2 meter per second sampai diam. Berarti kita tahu kasus ini bahwa bendanya mengalami GLDB ya. Jarak yang dicapainya itu adalah 1 meter. Nah, gerak benda tersebut dapat ditunjukkan oleh grafik V terhadap waktu yang mana grafik ini. Soalnya dapat kita selesaikan dengan cara memetakannya menggunakan rumus bisa, atau kita meninjau grafiknya. Nah, kita lihat bahwa bendanya itu berubah gerak secara beraturan dari kecepatan 2 meter per second ya. Dan jarak yang dicapainya adalah 1 meter. Sini yang ditanya adalah grafik V terhadap T. Untuk grafik V terhadap T dapat kita lihat bahwa V-nya itu dia berubah dari kecepatan 2 meter per second sampai diam. Berarti dia mengalami yang namanya perlambatan. Mula-mula dia V-nya 2 di sini. Sampai diam. Berarti kalau sampai diam kondisi akhirnya itu adalah 0 di sini. Berarti dia harus berangkat dari titik 2 meter per second yang ini. Kalau dia mengalami perlambatan, berarti grafiknya itu akan monoton turun ke bawah. Seperti itu. Untuk memastikannya dapat kita cek dengan cara menghitung luasnya. Di sini diketahui bahwa T akhirnya adalah 1 ya. Kita menghitung luasnya dengan cara mengintegralkan atau mencari luas bawah kurva. Luas bawah kurvanya berarti di sini luas segitiga ya. Setengah kali nilai dari A-nya. Alasnya itu adalah 0 ke 1, 1 kali tingginya 2. Berarti ini cocok 1 meter. Jarak yang ditempuhnya adalah 1 meter. Dan kalau berubah gerak secara beraturan, mengalami perlambatan, grafik yang condong ke bawah ini, jawaban yang paling tepat di sini adalah yang D. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan lagi ke contoh soal yang ke-6. Nah, di sini kita lihat ada kasus 2 buah grafik ya. Grafik di bawah ini menunjukkan hubungan kecepatan terhadap waktu dari 2 buah mobil A dan B pada lintasan dan arah yang sama. Nah, kita lihat pernyataan mana yang benar di sini. Setelah 20 second, kecepatan kedua mobil sama. Kita lihat ini adalah grafik V terhadap T. V terhadap T. Setelah 20 second, V-nya sama. Iya benar, V-nya sama ya. Karena nilai dari kecepatan kedua benda saat T-nya 20 second itu adalah 40 meter per second. Jadi pernyataan nomor 1 betul. Pernyataan yang kedua kita cek. Percepatan mobil benda B itu adalah 2 meter per second kuadrat. Untuk mencari percepatan mobil benda B, berarti kita bisa menggunakan rumus gradien di sini ya. Gradien itu sama dengan tangan alfa. Kalau kamu belajar di persamaan garis matematika bab 1, di situ gradien itu sama dengan tangan alfa. Ya, karena di sini yang ditanyanya adalah percepatan mobil benda B, sementara kita bisa lihat di sini mobil B itu akan bergerak menurut garis yang ini.
dia membentuk sudut beta ya tentunya ya. Berarti yang jadi nilai percepatannya A-nya itu adalah tangen beta. Dan kita bisa mencari nilai A-nya di sini. A sama dengan delta V per delta T. Delta V-nya di sini kita lihat dari 0 sampai 40. Ini yang disebut delta V. Delta V-nya itu adalah 40 meter per second. Dan delta T-nya itu adalah dari titik 0 sampai 20. Jadi kita lihat segitiga yang ini, 40 dibagi 20, itu hasilnya adalah 2 meter per second kuadrat. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, setelah 40 second mobil B menyusul mobil A. Kita lihat setelah 40 second, apakah mobil B itu menyusul mobil A? Kalau menyusul berarti dia itu mempunyai posisi yang sama ya. Setelah 40 second kita bisa cari posisi mobil A dan mobil B, kita cek dua-duanya. Karena kedua buah mobil ini merupakan mobil yang sedang mengalami gerak lurus berubah beraturan, berarti kita bisa menggunakan rumus S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat untuk mengecek posisi keduanya. Jadi pernyataan kedua betul juga ya. Berarti untuk mencari SA di sini V0-nya itu adalah posisi SA, posisi mula-mulanya dia 0 ya, posisi mula-mulanya. Dan kecepatan awal dari mobil A di sini adalah 30 meter per second. 30 karena dia ditanyanya setelah 40 second, berarti 30 kali 40 tambah setengah kali A. A-nya itu tangen alfa adalah 0,5 meter per second kuadrat. Dengan kata lain, nilai dari percepatan mobil benda A itu adalah 0,5 atau setengah meter per second kuadrat. Setengah kali A-nya setengah kali 40 kuadrat. Kalau kita kalikan hasilnya 1200 tambah 400, 1600 dibagi 4 ya, 400 tambah 1200, hasilnya adalah 1600 meter. Dan kita lihat SB-nya. SB-nya itu juga menggunakan rumus S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat yang saya kotakin ini. SB-nya itu adalah V0B 0 tambah setengah kali A-nya itu adalah 2 kali 40 kuadrat. Dengan kata lain, nilai dari SB-nya adalah 1600 meter. Kalau kita hitung, sehingga SA itu sama dengan SB. Kesimpulannya di sini, setelah 40 second mobil A benar dia nyusul mobil B. Seperti itu. Ya, pernyataan ini benar juga ya. Pernyataan yang keempat kita lihat. Jarak yang ditempuh pada waktu tersusul adalah 800 meter, benar atau salah? Nah, kita lihat di sini, kita udah hitung di nomor 3 barusan bahwa jarak yang ditempuh ketika kedua buah mobil saling menyusul ya, mobil A itu menyusul mobil yang B menyusul mobil A ya. Di situ S-nya harusnya 1600 meter, bukan 800 meter. Jadi pernyataan yang keempat itu salah ya. Jadi pernyataan yang benar itu adalah 1, 2, 3 benar. Seperti itu. Oke.
Oke, sekarang kita lanjutkan ke contoh soal yang ketujuh ya. Sini benda A dijatuhkan bebas dari suatu ketinggian. 2 detik kemudian benda B dilempar vertikal ke bawah dengan kelajuan 25 meter per second. Benda bertumbukan setelah benda B bergerak selama berapa detik dan berjarak berapa meter dari kedudukan awal. Nah, untuk kasus soal seperti ini agak sedikit sulit sehingga kita perlu menggambar ilustrasinya dulu untuk memudahkan perhitungan kita ya di sini. Kalau saya gambarkan, taruh kata ini benda A dijatuhkan dari ketinggian tertentu. Kemudian 2 detik kemudian benda B baru dilemparkan. Ini mungkin posisi benda A sudah di sini ya. Kita nggak tahu berapa posisinya. Dan benda B dilemparkan dengan kecepatan 25 meter per second. Dan posisinya saat bertumbukan itu seperti ini. Di sini mungkinnya saat bertumbukan. Nah, untuk menyelesaikan kasus soal seperti ini, perlu kamu ketahui bahwa posisi benda itu harus sama ya. Kenapa harus sama? Karena dia bertumbukan, itu pasti pada posisi yang sama dan waktu tumbuhnya pun sama. Oleh karena itu, YA di sini, Y itu jarak yang ditempuh oleh benda A itu akan sama dengan jarak yang ditempuh oleh benda B. Nah, berarti di sini kita bisa menggunakan rumus GLBB untuk membantu memudahkan perhitungan kita ya. Menggunakan rumus Y sama dengan Y sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat. Kenapa saya berikan tanda plus di sini? Saya berikan tanda plus karena kecepatannya itu searah dengan percepatannya. Ya. Di sini dapat kita lihat bahwa benda A itu bergerak 2 detik lebih dulu dibanding benda B karena benda B-nya dilemparkan 2 detik kemudian. Jadi menggunakan persamaan ini kita dapat menyelesaikan dengan cara menuliskan persamaan posisi. YA itu sama dengan YB. Seperti itu ya. Dan YA-nya di sini kita bisa menggunakan rumus V0T tambah setengah GT kuadrat. Karena benda A itu mula-mula dijatuhkan ya, maka V0-nya itu akan bernilai 0. Dan gravitasinya kita asumsikan saja nilai dari G-nya itu adalah 10 supaya memudahkan perhitungan kita. Nah, dari situ kita dapat setengah GT kuadrat, berarti setengah kali 10 jelas 5 ya hasilnya. Kali T-nya. Nah, sekarang masalah di T-nya kita harus memisalkan T-nya dulu karena T-nya sama. T-nya saya misalkan aja dengan TK, dan karena benda A itu bergerak 2 detik lebih dulu, saya tambahin 2 di sini. 5 kali T plus 2. Dikuadratkan. Maaf ini gambarnya susah. Sama dengan V0T tambah setengah GT kuadrat. V0 yang B-nya itu adalah 25. 25 kali T. Kenapa kali T aja? Karena waktu yang dibutuhkan oleh benda B untuk menempuh jarak dari posisi semula saat dia dilempar ke titik tumbuk itu adalah T. Waktu yang dibutuhkan oleh benda B itu adalah T. Sementara untuk waktu yang dibutuhkan oleh benda A untuk menempuh jarak dari posisi semula ke titik tumbuk itu adalah T plus 2. Seperti itu ya. Dari sini 25 kali T ditambah setengah GT kuadrat. Setengah kali 10 5 kali T kuadrat. Berarti dapat kita selesaikan persoalan seperti ini dengan cara memfaktorkan ini semua dan mengalikannya. T plus 2 kuadrat ini jadi T pangkat 2
plus 4T plus 4 itu sama dengan 25T plus 5T pangkat 2 ya. Nah, dari sini kita dapat mengalihkan saja. 5 kali T kuadrat itu hasilnya adalah 5T pangkat 2 ditambah 5 kali 4T itu hasilnya adalah 20T ditambah 5 kali 4 hasilnya adalah 20 sama dengan 25T tambah 5T pangkat 2. Nah, 5T kuadrat dan 5T kuadrat ini hilang ya. Nah, 25T dikurangi 20T itu hasilnya adalah 5T. 5T kalau saya pindahkan ruasnya 20T pindah ruas ke sebelah kanan itu hasilnya 25 kurang 20 yaitu 5 ya. 5T itu akan sama dengan 20 anak-anak. Dari sini kita dapatkan nilai T-nya adalah 4 second. T-nya adalah 4. Nah, benda bertumbukan setelah benda B bergerak selama benda B ya udah bergerak selama 4 second. TB-nya itu adalah 4 second. Berarti kesimpulannya di sini nilai dari TA sama dengan 4 tambah 2. Jadi untuk benda A dia menempuh jarak dari posisi awal ke titik tumbuk itu adalah TA-nya 4 tambah 2 6 second ya. Sementara untuk TB-nya itu adalah 4 second. Nah, dari sini kita bisa menemukan posisi benda B itu berapa meter dari kedudukan awal dengan memasukkannya kembali nilai T ke rumus posisi YB ya. Rumus posisi YB di sini YB itu sama dengan V0 kali T atau V0-nya itu 25 ya. 25 kali T-nya itu 4 plus setengah GT kuadrat. Setengah kali G-nya 10 kali T kuadratnya 4 pangkat 2 itu hasilnya 16. Kalau saya coret ini hasilnya ini jadi 8. 25 kali 4 100 tambah 80 hasilnya adalah 180 meter ya. Kalau kita hitung pakai yang A juga bisa. Tapi hati-hati. Sini aja 180 meter. Kalau kita hitung pakai yang A, YA-nya di sini. YA. Kan saya udah bilang tadi di awal bahwa saya udah bilang di awal bahwa posisinya itu akan sama kalau dia bertumbukan. YA itu rumusnya sama dengan setengah GT kuadrat ya. Karena V0-nya itu 0, V0 kali T 0 kali T 0 ya. Setengah GT kuadrat, setengah kali gravitasinya itu adalah 10 dan waktu A-nya itu kita masukkan yang TA ya. Jangan masukin yang TB. TB itu untuk yang TB. 10 kali TA kuadrat. TA kuadrat itu adalah 10 setengah kali 10 dikalikan dengan 6 dikuadratin 36. Oh, saya coret hasilnya. Ini 5 kali 36 dapat hasilnya 180 meter. Seperti itu. Sehingga solusinya ketika benda A dijatuhkan bebas dari satu ketinggian dan 2 detik kemudian benda B dilempar vertikal ke bawah dengan kelajuan 25 meter per second, benda bertumbukan setelah benda B bergerak selama 6 second dan berjarak 180 dari kedudukan awal. Sehingga opsi yang benar di sini adalah yang B. Seperti itu anak-anak. Oke.
Dan untuk contoh soal yang ke-8, ini akan memanfaatkan kasus dari kecepatan relatif ya. Kecepatan relatif itu sendiri merupakan bagian dari gerak lurus ya, yang mempelajari gerak benda terhadap suatu acuan tertentu ya. Misalnya, Anda sedang dibonceng motor oleh teman yang melajukan motornya dengan kecepatan 40 km per jam. Kemudian Anda melempar bola searah gerak motor 10 km per jam ke arah timur. Nah, berapa kecepatan bola jika dilihat oleh orang yang diam di pinggir jalan? Bisa berarti orang itu melihat bola bergerak terhadap acuan tanah. Sama dengan kasus ini, kasus seorang siswa yang berjalan menaiki sebuah eskalator di sini ya. Kita lihat di sini, seorang siswa dapat berjalan ke atas pada eskalator yang diam. Jadi siswanya yang berjalan, tapi eskalatornya diam dengan waktu 90 second. Kemudian kondisi kedua, jika siswanya berdiri diam namun eskalatornya yang berjalan, siswa dapat sampai ke atas dalam waktu 60 second. Dan kondisi yang ketiga di sini, berapa waktu yang diperlukan ketika eskalatornya berjalan dan siswanya juga berjalan? Nah, untuk menyelesaikan kasus seperti ini, kita perlu memanfaatkan prinsip kecepatan relatif. Nah, orang dan eskalator itu bergerak naik, jadi kita tetapkan arah ke atas sebagai arah positif ya. Dengan memetakan seperti ini, V eskalator terhadap tanah, saya tulis saja V E T. ET itu adalah eskalator terhadap tanah, itu adalah V1. Dan V orang terhadap eskalator itu saya misalkan dengan V2. Ini dua-duanya saya kasih tanda positif ya, karena sama-sama naik. Seperti itu. Kemudian di sini kita harus mencari V orang terhadap tanah. V orang terhadap tanahnya seperti apa? Jadi untuk menggunakan rumus kecepatan relatif ini ada rumus baru yang kamu temui di SMA. V orang terhadap tanah itu sama dengan V orang terhadap eskalator tambah V eskalator terhadap tanah. Kita lihat di sini ya. Rumusnya, dari mana rumus ini berasal? Untuk menentukan V orang terhadap tanah, gampangnya kamu lihat hurufnya. O-nya di depan. Ini O-nya di depan. Kemudian T-nya di belakang. Ini T-nya di belakang. E dan E ini saling meniadakan. Jadi untuk soal yang berkaitan dengan kecepatan relatif selalu menggunakan persamaan seperti ini. Gitu ya. Kemudian misalkan V orang terhadap tanahnya itu adalah, kita nggak tahu, VOT aja, tulis. Dan V orang terhadap eskalator itu adalah V2. Dan V eskalator terhadap tanah adalah V1. Seperti ini ya. Dari sini kita bisa menentukan berapa waktu yang diperlukan dengan menggunakan rumus GLBB. Rumus GLBB sendiri di sini adalah S sama dengan V kali T, di mana S-nya itu adalah panjang eskalator. Saya misalkan aja panjang eskalatornya itu L. Memang ini soal agak sedikit sulit ya, tapi pasti bisa. Jadi di sini kita pindahkan S-nya itu jadi L, itu sama dengan V kali T. Loh, pakai V yang mana? Nah, L-nya itu, panjang eskalator itu adalah jarak yang dilihat oleh orang terhadap tanah, ya. Sehingga kita harus menggunakan acuannya tanah sebagai pengamat di sini. Gitu. Nah, berarti untuk menentukan waktunya, T itu sendiri itu akan sama dengan L per V, di mana T-nya itu akan sama dengan L per V orang
terhadap tanah di sini, V orang terhadap tanah itu adalah V1 tambah V2. Seperti demikian. Nah, dari sini kita tinggal selesaikan persamaan-persamaannya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Untuk kasus pertama dulu, ketika orangnya bergerak naik namun eskalator yang panjangnya L ini diam. Ya. Berarti T-nya sama dengan 90. Kasus yang pertama 90 sama dengan L per V1. Itu adalah V eskalator terhadap tanah. V eskalator terhadap tanahnya, kalau eskalatornya diam berarti 0 plus V2. Seperti itu. Kemudian untuk kasus yang kedua, ketika orangnya itu diam tapi eskalatornya yang naik, yang berjalan menuju ke atas. Jadi kita dapat selesaikan di sini dengan menggunakan rumus T sama dengan L per V1 tambah V2 ini. Berarti kasus kedua waktunya itu 60 second. 60 sama dengan panjang eskalatornya itu adalah L per eskalatornya yang bergerak, berarti dia punya kecepatan V1 tambah V2 nya itu 0 ya. Dan kasus yang ketiga di sini, berapa waktunya ketika orang dan eskalator sama-sama bergerak naik? Saya misalkan dengan X aja waktunya. X sama dengan L per V1 tambah V2, dan tugas kita di sini adalah untuk mencari nilai dari X-nya berapa. Nah, kita selesaikan dulu 3 persamaan ini ya. Jadi untuk menyelesaikan 3 persamaan tersebut, nilai dari L itu akan sama dengan, kalau kita kali silang di sini 90 dikali 0 tambah V2 berarti 90 V2 itu sama dengan L. Kemudian 60 V1 ini juga sama dengan L. Dan ini T-nya di mana tidak kita ketahui ya, di sini nilainya X sama dengan L di sini ya, bagi V1 tambah V2. Seperti itu. Dan kita bisa menyatakan dulu ya. Di sini. Maaf, ini hilang lagi tulisannya, saya tulis ulang ya. 90 sama dengan L per V2, yang kedua berarti 60 sama dengan L per 0 tambah V1, dan yang ketiga T atau X, tadi saya misalkan dengan X ya, L per, baik orang dan eskalator sama-sama bergerak ke atas, saya buat ini V1 tambah V2 gini ya, gitu. Kita selesaikan 3 persamaan yang ini. Selesaikan 90 kali V2 sama dengan L, atau saya tulis 90 V2 itu sama dengan L. Kemudian 60 V1 itu juga sama dengan L. Dan X, tugas kita di sini adalah mencari X-nya, sama dengan L per V1 tambah V2. L per V1-nya di sini adalah L per 60. Jadi kita nyatakan semua dalam variabel L saja. L2-nya di V2-nya di sini adalah L per 90. Kita selesaikan L per 90 tambah
L per 60. Kalau kita selesaikan ini, sama-sama kita samakan penyebutnya. Ini kita buat per 180 aja bawahnya, ini L, atasnya ini per 180. Berarti di atas 2L tambah 3L. Akibatnya 180-nya naik ke atas sini ya. Sehingga X-nya itu sama dengan 180L per 2L tambah 3L itu adalah 5L. Coret-coret. Sehingga hasilnya di sini 180 bagi 5 adalah 36 second. Seperti itu. Nah, kita lihat di sini ya di pilihannya. Nah, ketika orangnya itu bergerak ke atas tapi eskalatornya diam, waktu tempuhnya lebih lama, 90 second. Tapi ketika orangnya itu diam dan eskalatornya yang bergerak naik, waktu tempuhnya sedikit lebih singkat, yaitu 60 second. Tapi ketika dua-duanya bergerak naik, tentu waktu tempuhnya akan semakin cepat, yaitu 36 second ya. Jadi di sini jawabannya benar adalah yang C ya. Yang C tentunya. Seperti itu. Ya, jawaban yang benar adalah T-nya sama dengan 36 second. Jadi kesimpulannya di sini T saat orang dan eskalatornya bergerak ke atas itu adalah 36 second. Oke, demikian pembahasan saya mengenai materi gerak lurus kali ini. Kalau ada yang tidak mengerti, kamu bisa diulang-ulang videonya atau bisa tanya ke saya. Silahkan kerjakan tugas yang saya berikan, karena tugasnya itu berdasarkan video semua. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.